Dimulai sejak Nabi yang berlaku di Mekah hingga hijrah ke Madinah. Sumber hukum pada saat itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Di Madinah fikih mulai praktis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu adalah berbagai sahabat dimulai sejak wafatnya Nabi hingga sekitar tahun 101 Hijriah. Sumber hukum bertambah dengan istilah karena adanya maksud baru dan juga menurut hadis pada saat itu. Ketika ada periode kesempurnaan dari pada abad 2 sampai 4 Hijriah, pada masa ini muncul masalah besar yang secara sistematis. Lain kitab fikih dibahas secara luas. Lainnya ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ketika ada periode kesempurnaan terjadi pada abad 2 sampai 4 Hijriah. Pada masa ini masalah besar dalam ajaran yang sistematis. Kitab fikih dibuka secara luas. Lahirnya ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat ada periode kesempurnaan. Periode kesempurnaan terjadi setelah abad 4 Hijriah. Hijriah mulai dalam dilakukan. Periode kebangkitan kembali. Periode ini dimulai ketika Mesir jatuh di tangan Napoleon pada tahun 1789 Masehi. Pada periode ini muncul tokoh-tokoh pembaruan yang menyuarakan Al-Quran dan hadis dan meninggalkan taklid. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan fikih. Yang pertama zamannya Rasulullah. Di zaman ini sumber berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua bersumber dari ijtihad dan yang terakhir dari qiyas. Selanjutnya tanaman perkembangan fikih. 1. Ta'am Allah. Kitab hadis Allah oleh Nabi Jabi menjadi logam awal kodifikasi ilmu. 2. Tahap perkembangan. Kita usul fikih terus dan mulai membentuk sistem berpikir Islam yang logis. Zaman sahabat. Setelah wafat Rasul, sahabat menghilangkan ijma, qiyas dan maslahat salah. Mereka merespon kebijakan dengan musyawarah dan berbasis akal. Kedua, zaman tabi'in mulai muncul banyak perbedaan ijtihad dan mereka menggunakan kaidah-kaidah syariat dan lugawiyah untuk menetapkan hukum syariat. Tahap pembukuan. Pada penghujung abad 2 dan 30 Hijriah muncul Muhammad bin Al-Syafi'i yang membukukan ilmu fikih dengan caranya yang bernama Al-Risalah. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, yaitu mengapa pada masa tabi'in terjadi perbedaan pendapat dalam fikih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, nama saya Nova Mokira dari kelompok 2. Pertanyaan saya, sebutkan contoh dari ijtihad. Karena adanya para sahabat dari berbagai wilayah, perbedaan pemikiran sosial dan budaya yang berbeda. Menjawab pertanyaan saya lupa. Sebutkan contoh ijtihad. 1. Ada penggunaan pengeras suara untuk azan. 2. Zaman Nabi Muhammad SAW ada hanya dengan suara murni, tidak menggunakan suara-suara. 3. Ulama berijtihad bahwa mikrofon adalah sarana untuk memperkuat suara. Maka hukumnya boleh karena memecah syiar Islam. Terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.